Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam daurah kitab Asli Sunnah wa I'tiqaduddin oleh Al-Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razian rahimahumullah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufik hidayah serta pertolongannya untuk senantiasa berpegang teguh dengan akidah salaf sampai akhir hayat kita nanti. Langsung saja kita lanjutkan poin keempat. Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumullah ta'ala berkata, wa khairu hadil ummati ba'da nabiyyiha alaihi salatu wassalam Abu Bakar As-Siddiq, thumma Umar ibn Khattab, thumma Utsman ibn Affan, thumma Ali ibn Abi Thalib alaihimussalam atau radhiyallahu anhum. Sebaik-baik umat ini setelah nabinya alaihi salatu wassalam adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Wa humul khulafa'ur rasyidun al-mahdiyun, dan mereka adalah al-khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun. Poin keempat ini masih ada kaitan erat dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan wajib kita mencintai semua para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlussunnah meyakini manusia terbaik setelah para nabi, para rasul adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelumnya perlu kita sampaikan juga, apa definisi sahabat nabi itu? Para muhaqqiqun, pakar ulama Ahlussunnah mengatakan as-sahabi, sahabat definisinya adalah yang pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata ala dzalik, yang pernah berjumpa dengan Nabi tentunya pada saat Nabi masih hidup, dan dia beriman kepada Nabi
serta meninggal di atas keimanan. Ini definisi sahabat Nabi. Man laqiya Nabi sallallahu yang pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun sesaat saja, sebentar saja, itu sudah dikategorikan sebagai sahabat Nabi. Ini membantah statement sebagian kelompok sesat seperti tokohnya kelompok Hizbut Tahrir Taqiyuddin Nabhani yang mensyaratkan harus setahun 2 tahun pernah ikut perang 1 atau 2 kali. Maka ini definisi yang batil, karena dari definisi itu akan mengeluarkan banyak para sahabat Rasulullah SAW, dan bahkan dia sendiri mengeluarkan Muawiyah dari kategori sahabat Nabi. Maka hati-hati, ini liciknya ahli bid'ah. Kalau langsung mencela sahabat Nabi ketahuan sesatnya kan. Tapi apa? Lewat definisi. Buat definisi apa? Sendiri. Dari situ mereka apa? Mempermainkan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tadi diantaranya Muawiyah radhiyallahu anhu, sahabat Rasul yang pernah menulis Al-Quran di zaman Rasul. Salah satu penulis Al-Quran di zaman Rasul Muawiyah bin Abi Sufyan. Bahkan beliau digelari sebagai Khalul Mu'minin, pamannya orang-orang yang beriman, karena Rasul menikahi salah satu apa? Saudari Muawiyah radhiyallahu taala anhum jami'an. Intinya hati-hati dengan definisi tersebut. Masih banyak juga definisi yang lain yang dipakai oleh al-bid'ah, apalagi orang-orang yang masuk dalam kategori Syiah Rafidhah qatalahumullah. Makanya harus ditegaskan definisi sahabat Nabi versi Ahlussunnah, yaitu apa? Yang pernah berjumpa dengan Nabi SAW, tentunya sekali lagi pada waktu Nabi masih hidup. Pernah berjumpa dengan Nabi, tapi apa? Dalam mimpi misalnya. Betul nggak orang itu bisa bertemu dengan Nabi dalam mimpi? Betul? Bisa. Rasul mengatakan, man ra'ani fil manam faqad ra'ani, fa inna melihatku dalam mimpi maka sungguh dia melihat diriku, karena setan tidak bisa menyerupaiku. Cuma masalahnya yang pertama, betul enggak yang dilihat itu seperti yang disebutkan oleh para sahabat tentang ciri fisik Rasul? Ya, kalau ada orang yang ngaku mimpi ketemu Rasul, antum tes bagaimana yang kamu lihat tersebut ciri-ciri fisiknya. Kalau dia mengatakan nggak berjenggot, ini sudah bukan ya. Nabi tes dulu bagaimana ciri fisiknya. Dan tidak mungkin Rasul mengajarkan ajaran-ajaran baru, zikir-zikir baru, wirid-wirid baru yang tidak pernah ada dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekali lagi, melihat Rasul dalam keadaan mimpi mungkin, tapi tadi betul tidak yang dilihat itu atau sekedar ya klaim saja. Kemudian juga tidak mungkin berjumpa dengan Nabi dalam keadaan terjaga, ataupun Nabi tiba-tiba apa sowan kepadanya, naudzubillah min dzalik. Ya, ini sekali lagi kedustaan demi kedustaan mereka. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beriman kepada Nabi dan meninggal di atas apa? Keimanan. Ini kategori definisi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, wajib dicintai. Rasul bersabda, ayatul iman hubbul ansor. Tanda keimanan mencintai para sahabat al-ansor.
dan tentunya semua para sahabat Rasul yang lainnya. Dan sebaliknya ayatun nifaq bughdul ansar, tanda kemunafikan membenci kaum al-ansar. Al-ansar la yuhibbum illa mu'minun, kaum al-ansar tidaklah yang mencintai mereka kecuali orang mukmin. Wala yubghiduhum illa munafiq, dan tidaklah yang membenci kaum al-ansar kata Rasul kecuali orang munafik. Ini sikap Ahlussunnah wal Jamaah yang pertama, mencintai semua para sahabat Rasulullah SAW. Bahkan Imam At-Tahawi rahimahullah dalam Al-Aqidah Tahawiyah mengatakan, wa nuhibbu ashabar Rasulullah SAW wa la nufritu fi hubbi ahadin minhum wa la natabara min ahadihim. Kita ahli sunnah mencintai semua para sahabat Rasul, namun kami tidak berlebihan dalam mencintai mereka, dan kami tidak berlepas sedikit pun dari seorang pun dari sahabat Rasulullah SAW. Wa nubghidu man yubghiduhum, namun kami membenci orang yang membenci para sahabat. Wa bi ghairil khair yadhkuruhum, dan kami membenci orang yang mencaci maki para sahabat Rasulullah SAW. Ini sikap Ahlussunnah terhadap para sahabat Rasul, membela para sahabat Rasul, melawan orang-orang yang membenci, mencaci maki para sahabat Ar-Rasul. Bukan seperti ahlul bid'ah yang mereka malah membela tokoh-tokoh mereka yang mencaci maki para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti kelompok Ikhwan Muslimin yang mereka mentokohkan Sayyid Qutb yang jelas-jelas mencaci maki Muawiyah bin Abi Sufyan, mengatakan Muawiyah bin Abi Sufyan ketika berselisih dengan Ali bin Abi Thalib, dia menggunakan kemunafikan, kecurangan, kelicikannya. Naudzubillahi min dzalik. Bahkan lebih dari itu, Sayyid Qutb mencaci maki Nabi Musa alaihissalam. Ini kok masih mereka apa? Bela mati-matian. Naudzubillahi min dzalik. Kata Imam At-Tahawi, kita membenci orang yang membenci para sahabat dan yang mencaci maki para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Tahawi, wa hubbuhum imanun wa dinun wa ihsanun. Mencintai para sahabat adalah keimanan, melaksanakan agama dan kebaikan. Namun sebaliknya, wa bughduhum kufrun wa nifaqun wa tughyan. Kata Imam At-Tahawi rahimahullah, adapun membenci para sahabat Rasulullah SAW itu adalah bentuk kekafiran, kemunafikan dan kebid'ahan. Makanya kata para ulama, mencela sahabat Rasul antara kekafiran dan kebid'ahan. Kalau tidak kafir, ya mubtadi. Itu status orang yang mencaci maki para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam Syarah Lum'atul I'tiqad, ada 3 hukumnya orang yang mencela, mencaci maki para sahabat Rasul. Tapi nanti intinya 2, antara kebid'ahan dan apa? Kekafiran. Yang pertama, mencaci maki para sahabat yang itu mengarah kepada pengkafiran terhadap kebanyakan mereka atau penfasikan dari kebanyakan para sahabat Rasulullah SAW.
Seperti yang dilakukan oleh Syiah Rafidhah qatalahumullah. Syiah mengatakan kanan nasu ba'da wafati Rasulullah SAW ala ridda ila thalatha. Semua manusia sepeninggal Rasul. Siapa maksud mereka? Para sahabat murtad kecuali 3 saja. Artinya pengkafiran apa? Kebanyakan para sahabat Rasulullah SAW. Maka hukumnya kufur akbar. Paham? Ini kalau celaan itu mengarah kepada pengkafiran terhadap kebanyakan para sahabat Rasulullah SAW. Maka sekali lagi itu adalah kekufuran. Yang kedua kata beliau, mencaci maki para sahabat Rasulullah SAW atau melaknat mereka secara keseluruhan atau kebanyakannya. Ini memang ada khilaf. Ya. Melaknat para sahabat Rasulullah SAW. Kata Syekh Utsaimin sendiri, ada khilaf antara yang mengkafirkan atau yang membid'ahkan. Paham? Jadi poin yang kedua ini, ada yang mengatakan yang melaknat sahabat itu kafir atau apa? Ahli bidah. Adapun yang ketiga kategorinya mencaci maki para sahabat namun tidak sampai menfasikkan mereka, seperti mencela misalnya sahabat fulan itu pengecut dan seterusnya, atau ya tidak syuja, nggak berani. Ini nggak sampai derajat apa? Kufur. Namun sekali lagi itu bid'ah. Dan ini juga yang diucapkan oleh Imam Ahmad rahimallahu ta'ala dalam kitab beliau Ushul Sunnah. Ya. Ini anak baca dari Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang kita inginkan. Ya, kita mau sedikit menambahkan dari akidah-akidah yang lain. Ya, di antaranya akidahnya Imam Ahmad yang dikenal dengan Ushul Sunnah yang dinukil oleh Imam Al-Lalikai di sini. Imam Ahmad rahimahullah berkata, "Wa manintaqasa ahadan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au abghadahu li hadatsin kana minhu au dzakara masawi'ahu kana mubtadi'an hatta yatarahham 'alaihim jami'an wa yakuna qalbuhu lahum salima." Barang siapa yang mencela satu saja dari sahabat Rasulullah SAW atau dia membencinya karena suatu kasus atau dia menyebutkan kejelekan-kejelekannya, kana mubtadi'an, maka dia ahli bid'ah. Jadi sekali lagi, hukum orang yang mencaci maki para sahabat ini antara apa? Kufur akbar atau bid'ah. Nah, ini yang diucapkan oleh Imam Ahmad dan juga ulama-ulama Ahlussunnah yang lain. Kemudian tadi dalam definisi sahabat tadi, dalam definisi apa? Sahabat tadi, ini kita mau sedikit sebutkan ucapan ulama tentang hal ini. Sahabat Rasul itu yang berjumpa dengan Nabi, nggak dibatasi dengan apa? Setahun atau 2 tahun. Seperti definisi siapa tadi? Iya, tokoh Hizbut Tahrir Taqiyuddin Nabhani. Imam Ahmad mengatakan, kullu man sahabahu sanatan au syahran au yauman au sa'atan au ra'ahu fahuwa min ashabihi.
Kata Imam Ahmad rahimahullah, setiap yang menemani Nabi setahun atau sebulan atau sehari atau sesaat saja, maka dialah yang dinamakan siapa? Sahabat Rasul. Meskipun apa sesaat, yang penting tadi beriman dan mati di atas apa? Keiman. Ini definisi yang disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullah yang membantah orang-orang itu. Dan di sini juga ada akidahnya Imam Ali bin Madini, hampir mirip dengan akidahnya Imam Ahmad, sama lafaz-lafaznya juga. Ya. Dalam definisi sahabat juga dikatakan mirip dengan yang diucapkan oleh Imam Ahmad tadi. Kata Imam Ali bin Madini, man sahabahu sanatan aw syarun aw sa'atan aw ra'ahu aw wafada ilaihi fa huwa min ashabihi lahu minas suhba ala qadri ma sahabah. Ya. Ini sama dengan ucapan Imam Ahmad rahimahullah. Intinya Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai semua para sahabat Rasulullah SAW, dan mereka menjaga hati tidak dengki dan menjaga lisan tidak mencaci maki. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah, beliau mengatakan wa min usuli ahli sunnati wal jamaah salamatu qulubihim wa alsinatihim fi ashabi Rasulullah alaihi wasallam. Di antara prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah, mereka menjaga hati tidak dengki, menjaga lisan tidak mencaci maki para sahabat Rasulullah alaihi wasallam. Kemudian sikap ahli sunnah, akidah ahli sunnah terhadap para sahabat, memuji para sahabat Rasulullah alaihi wasallam, karena Allah dan Rasulnya memuji para sahabat dalam banyak ayat Al-Quran. Seperti dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Ada yang hafal enggak di sini? Ayat yang insya Allah sangat masyhur. At-Taubah ayat yang ke-100. Wasabiqunal, lanjutkan. Kamil. Waladina nasita. Siapa lagi yang bisa? Ya, tombongan tuh. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang pertama lagi terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin kaum al-ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Bahkan lebih dari itu, wa adalahum jannatin tajri tahtahal anhar. Allah sediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini sekali lagi keutamaan pujian Allah terhadap para sahabat Rasulullah alaihi wasallam. Demikian pula dalam akhir surat Al-Fatah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama beliau. Siapa mereka? Para sahabat. Asyidda 'alal kuffar, keras terhadap orang kafir dan lemah lembut terhadap sesama kaum muslimin. Tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Engkau melihat mereka rukuk sujud mengharapkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pujian Allah kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul juga demikian mengatakan khairun nasi, kon sebaik-baik manusia generasi, yaitu para sahabat. Ini secara umum mencintai, memuji, demikian pula tidak dengki, tidak mencaci maki para sahabat, mendoakan para sahabat. Ya, makanya para ulama ketika melewati nama sahabat mendoakan mereka dengan radhiyallahu anhu, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Aisyah radhiyallahu anha, para sahabat radhiyallahu anhum. Ini mendoakan para sahabat dengan kebaikan atau mendoakan mereka dengan rahimahullah, ya, atau dengan mengucapkan
ghafarallahu lahum, sebagaimana perintah Allah, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana fir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, mendoakan para sahabat dengan kebaikan. Namun ya, dari semua para sahabat yang merupakan manusia terbaik tersebut, ada yang paling baik lagi, yang paling mulia lagi. Sebagaimana para anbiya, kita yakini semua para nabi itu adalah orang-orang yang terbaik secara mutlak di atas muka bumi ini. Namun di antara mereka ada yang paling baik. Di antaranya ulul azmi. Dan dari ulul azmi yang 5 itu ada yang paling mulia, yaitu siapa? Nabi kita. Kata Rasul, ana sayyidu waladi Adam, aku adalah tuannya anak manusia. Paham? Jadi bukan berarti kalau kita mengatakan ini yang mulia, yang lain gak mulia, bukan. Semua para anbiya manusia yang termulia di atas muka bumi. Namun dari yang termulia itu ada yang paling mulia. Sama dengan para sahabat. Para sahabat manusia terbaik setelah para nabi, para rasul. Namun dari yang mulia tersebut ada yang paling mulia, yang paling afdal, yaitu al-khulafa ar-rasyidun. Dan ini tentunya berdasarkan dalil, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, terutama tentang Abu Bakar wa Umar. Rasul mengatakan, iktadu billadzini min ba'di Abu Bakar wa Umar, ikutilah jejak orang setelahku atau 2 orang setelahku, yaitu Abu Bakar wa Umar. Lau kuntu muttakhidan ala wajil ardi khalilan la takhatu Abu Bakar khalilan. Seandainya aku mau menjadikan kekasih al-khalil, itu di atas mahabbah yang dicintai. Seandainya aku mau menjadikan kekasih di atas muka bumi ini, aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Intinya Abu Bakar As-Siddiq manusia yang paling mulia di hadapan Rasulullah SAW. Makanya Rasul ketika ada seorang perempuan datang kepada beliau, kata beliau, datanglah pada waktu yang lain. Kata wanita tersebut, bagaimana ya Rasulullah kalau aku mendatangimu sedangkan engkau telah meninggal? Kata Rasul, iti Abu Bakar, datangilah Abu Bakar. Ini menunjukkan kemuliaan Abu Bakar, dan sekaligus beliaulah khalifah sepeninggal Rasulullah SAW. Kemudian dalam Sahih Bukhari ada riwayat dari Muhammad bin Al-Hanafiyah, anaknya Ali bin Abi Thalib, namun lain ibu dengan Hasan wal Husain, pernah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, siapa manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW? Artinya yang paling afdal di zaman Rasulullah SAW. Maka beliau mengatakan Abu Bakar. Kemudian siapa lagi? Umar. Kemudian siapa lagi? Utsman. Ini Ali bin Abi Thalib sendiri mengikrarkan akidah yang diselisih oleh Asy-Syi'ah Rafidah yang mengaku-ngaku cinta Ali, cinta Ahlul Bait. Padahal Ahlul Bait berlepas diri dari mereka. Demikian pula dalam hadis riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kunna nukhayyiru an-nasa fi zaman Rasulullah SAW. Kami memilih-milih manusia, artinya memilih siapa yang paling mulia di zaman Rasulullah SAW. Dan kami mengatakan yang pertama Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Ini ijma' ahli sunnah wal jamaah, terlebih tadi berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Dan urutan kekhalifahan mereka menunjukkan derajat keutamaan mereka. Yang pertama Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum jami'an. Tolong adik ditenangkan.
Taib ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, wa humul khulafa'ur rasyidun al-mahdiyun. Mereka lah yang dinamakan al-khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun. Al-khulafa itu artinya pengganti. Penggantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang Rasul sabdakan, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Peganglah sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Baik, kemudian melanjutkan lagi, masih pembahasan. Kalau di poin antum di poin berikutnya ya, wa anal asra itu. Ya. Ya pokoknya masalah nomor ini gampang lah ya, antum cocokkan sendiri. Anak baca dari ini nggak ada penomorannya. Di secara usul itu kalau asal jamaah nggak ada apa penomorannya. Ini kita ya istilahnya mudahkan sendirilah. Kemudian Imam Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi mengatakan, wa annal asratal ladina sammahum Rasul sallallahu wa sayyida lahum bil jannah ala ma sayyida bi Rasul sallallahu wa qaulul haq, dan bahwasanya 10 sahabat yang Rasul sebutkan nama mereka dan Rasul persaksikan mereka termasuk penghuni surga seperti yang Rasul telah sabdakan, dan sabda Rasul itu hak. Ini berkaitan dengan pembahasan sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada 2 pembahasan. Yang pertama yang berkaitan dengan para sahabat tadi, dan ini memang intinya. Ada sebagian sahabat yang langsung Rasul sebutkan nama-nama mereka sebagai penghuni surga. Meskipun secara umum kita katakan para sahabat dijamin masuk surga. Sebagaimana dalam ayat tadi, wasabiqunal awwalu minal muhajirin wal ansar walladzina taba'hum bi ihsan. Demikian pula kalau secara umum kita mengatakan orang mukmin, orang muslim bertauhid masuk surga, apalagi para sahabat. Cuma masalah penyebutan si B, si C, si fulan, si alan ini butuh dalil. Paham? Di antaranya 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ini ada istilah 10 sahabat yang dijamin masuk surga, atau kalau bahasa Arabnya al-asyratul mubasysyaruna bil jannah, 10 sahabat yang diberi kabar gembira masuk surga. Ini istilah bukan untuk membatasi, tapi istilah itu muncul karena Rasul menyebut 10 nama sahabat tadi dalam satu redaksi hadis. Hadisnya dalam Sunan Abu Dawud. Kita mau bacakan biar lebih lengkap lagi faedahnya. Rasul mengatakan Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman ibni Auf fil jannah, wa Sa'dun fil jannah, wa Sa'id fil jannah, wa Abu Ubaidah ibnu Jarrah fil jannah. Kata Rasul sallallahu, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad yaitu bin Abi Waqqas di surga, dan Sa'id yaitu Sa'id bin Zaid di surga, wa Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah di surga. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan juga Abu Dawud. Kalau antum mau nomornya di sini disebutkan nomor, kalau Tirmizi 3747 nomor hadisnya, 3747. Abu Dawud nomor 4749.
Ini yang diistilahkan tadi 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Namun ini bukan pembatasan. Ada sahabat yang lainnya yang Rasul juga apa? Jamin masuk surga dengan disebutkan nama-namanya. Di antaranya Bilal, ya, Hasan wal Husain. Ya, Rasul mengatakan Hasan wal Husain syabab al-jannah, ya, atau syabab para pemudanya apa? Penghuni surga. Rasul menjamin masuk surga Thabit bin Qais bin Sammas radhiyallahu anhu. Ini ada kaitannya dengan ayat yang dibaca oleh imam kita tadi di rakaat pertama. Itu surat apa tadi? Al-Hujurat. Yaitu dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mengeraskan suara kalian di hadapan Rasul. Ketika turun ayat itu, Thabit bin Qais bin Sammas langsung mengurung diri di rumah, gak mau keluar sampai Rasul mencari-carinya. Kemudian diutuslah sebagian para sahabat. Ketika ditanya oleh para sahabat, kenapa wahai engkau Thabit tidak mau keluar rumah? Beliau mengatakan ayat tadi ya ayyuhalladzina amanu tarfa'u aswatakum turun atasku. Karena aku yang keras suaranya di hadapan Rasul, aku termasuk penghuni api neraka. Ketika hal itu disampaikan kepada Rasul, malah sebaliknya Rasul mengatakan huwa min ahlil jannah, dia termasuk penghuni surga. Nah, ini yang dikatakan bahwasanya kita mengatakan fulan alan masuk surga harus berdasarkan apa? Dalil yang khusus. Paham? Ya, terutama tentang para sahabat di sini. Baik. Bahwasanya 10 sahabat yang Rasul sebut nama mereka itu adalah para penghuni surga seperti yang Rasul saksikan, dan ucapan Rasul itu pasti hak. Kemudian ditambahkan di sini masih tentang akidah dan sikap Ahlussunnah terhadap para sahabat, wa tarahum ala jami ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan mendoakan mereka dengan rahimahumullah, ya, mendoakan semua apa? Para sahabat. Ada istilah tarahum, artinya mendoakan mereka dengan rahimahumullah. Jadi tidak ada masalah ya kalau antum mendengar Abu Bakar rahimahullah. Ya, memang identiknya dengan apa? Radhiyallahu anhu. Kalau rahimahullah untuk para ulama yang sudah apa? Itu kebanyakan, tapi tidak apa terlarang. Paham? Bahkan ada kisah dulu, salah satu teman mencetak, menerbitkan bukunya Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah. Pada waktu itu beliau masih hidup, ya. Mencetak bukunya Syekh Ali bin Hasan rahimahullah. Tapi di cover depannya itu ditulis Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah, padahal Syekh waktu itu masih hidup. Namun kadung sudah dicetak, ya. Teman itu khawatir, ya, karena sudah terlalu cetak. Bagaimana solusinya? Beliau datang ke Syekh Ali bin Hasan, tanya enaknya dibagaimanakan buku ini, ya, ada kesalahan apa? Kata Syekh Ali bin Hasan, ana juga butuh rahmat Allah. Paham? Jadi sebetulnya ada masalah juga. Seperti antum mengatakan semoga Allah merahmati antum. Kita juga butuh rahmat, yang hidup dan yang mati butuh apa? Ya, cuma memang secara umum, ya, doa untuk sahabat pakai radhiyallahu anhu, ya, untuk ulama yang meninggal dunia rahimahumullah, untuk yang masih hidup hafidhahumullah. Namun sekali lagi ini bukan apa? Ya, mematenkan. Paham? Demikian pula banyak para ulama mengatakan at-tarahum ala jami'i ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendoakan mereka dengan apa? Rahmat. Paham? Nah, namun ada yang tidak boleh dalam memberi doa atau yang semisalnya terhadap para sahabat
seperti Ali bin Abi Thalib dengan kata-kata Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Semoga Allah memuliakan wajahnya. Ini adalah salah satu ciri khas sebetulnya orang Syiah Rafidhah, meskipun sudah menyusup dalam sebagian orang-orang Ahlussunnah juga. Namun ini tidak tepat. Kalau ditanya kenapa kok kalian mengkhususkan doa ini untuk Ali karramallahu wajah, mereka mengatakan iya karena wajah Ali tidak pernah sujud kepada berhala. Maka dijawab para ulama, Abu Bakar juga demikian, tidak pernah beliau satu pun sekalipun menyembah kenapa kok nggak ya. Namun ini sekali lagi secara umum pakai radhiyallahu anhu. Hati-hati dengan karramallahu wajah. Boleh tidak pakai rahimahumullah? Boleh. Paham? Atau ulama pakai radhiyallahu anhu boleh atau tidak? Imam Syafi'i radhiyallahu anhu boleh tidak? Boleh. Paham? Jadi hati-hati, ini sekadar faedah. Wal kafu amma syajara bainahum, dan menjaga lisan dari perselisihan di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara Ali dan Muawiyah. Ini yang banyak dibahas oleh para ulama. Hati-hati kalau sudah berbicara masalah perselisihan sejarah atau sejarah perselisihan di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, entah pada perang Jamal, perang Siffin. Jaga lisan, hati-hati. Rasul mengatakan idza dzukira ashabi fa'ansiku, apabila disebut tentang para sahabatku, terutama tadi tentang perselisihan peperangan di antara mereka, maka jaga lisan. Jangan sampai membela yang satu mencaci maki yang lainnya. Ahlussunnah mengatakan semua para sahabat yang bertikai berselisih ahli ijtihad, entah Ali atau Muawiyah, mereka ahli ijtihad. Namanya orang yang berijtihad, kata Rasul, kalau benar mendapat berapa pahala? 2 pahala. Idza ijtahada hakim fa asaba falahu ajrah, kalau salah idza akhta falahu ajrun wahid. Kalau salah pun mendapat apa? 1 pahala. Enggak boleh dicaci maki. Maka hati-hati. Dan inilah salah satu pintu setan untuk mencaci maki, menjatuhkan martabat para sahabat, di antaranya Muawiyah. Seperti tadi Said Qutb ketika berbicara tentang pertikaian antara Ali dan Muawiyah, yang disudutkan yang mana? Muawiyah. Dan ini yang paling banyak, bahkan mungkin yang pernah belajar buku-buku agama itu ada pembahasan masalah ini. Kemudian apa? Yang dicela siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Maka hati-hati. Maka Ahlussunnah menjaga lisan, jangan mencaci maki satu pun dari para sahabat Rasul, apalagi yang bertikai tersebut. Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya tentang perselisihan pertikaian di antara mereka, beliau membacakan ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 134, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabatum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Itulah umat-umat yang telah berlalu, bagi mereka apa yang telah mereka perbuat, dan bagi kalian apa yang kalian perbuat, dan kalian tidak ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Para sahabat sudah menggapai kemuliaan, Allah janjikan ampunan surga, Rasul memuji mereka. Jangan membahas lagi tadi pertikaian di antara mereka. Ya, pikirkan antum, pikirkan kalian sendiri, bisakah kalian meraih keutamaan seperti yang diraih oleh para sahabat Rasulullah? Ya, intinya sekali lagi, diam, jangan banyak komentar tentang tadi pertikaian di antara para sahabat Rasulullah SAW. Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah berkata tentang masalah ini, tilka dima'un taharallahu suyufana fal'an nutahiru alsinatana minha. Itulah darah-darah yang pedang-pedang kita disucikan Allah.
disucikan oleh Allah darinya. Artinya kita nggak ikut pertikaian di antara mereka. Fal'an, sekarang tugas kita mensucikan, membersihkan lisan kita dari cacian terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Ini wal kafu amma syajara bainahum. Dia menjaga lisan terhadap pertikaian di antara para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian dalam poin masalah akidah terhadap para sahabat ada yang satu poin lagi, mungkin kalau kita simpulkan sikap dan akidah Ahlussunnah terhadap para sahabat, yang pertama mencintai mereka, yang kedua memuji mereka, mencintai, memuji, kemudian tidak dengki dan tidak mencaci maki. Yang keempat, mendoakan mereka dengan kebaikan, entah dengan ridho, dengan rahmat, atau ampunan dari Allah. Anak ulangi, mencintai yang pertama, yang kedua memuji, yang ketiga tidak dengki, tidak mencaci maki, dan yang keempat mendoakan mereka dengan kebaikan, entah dengan rahmat, ampunan, ataupun ridho Allah. Yang kelima, mengikuti jejak para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hal ini seperti yang diucapkan oleh Imam Ahmad rahimahullah di awal kitab Ushul Sunnah, yang dinukil juga oleh Imam Lalikai di sini. Beliau mengatakan Ushul Sunnah indana at-tamassuk bima kana ali ashabur Rasul sallallahu wal iktida'u bihim. Prinsip akidah kami, kata Imam Ahmad, at-tamassuk, berpegang teguh dengan ajaran para sahabat Rasul sallallahu dan mengikuti jejak mereka. Inilah dakwah salafiyah, dakwah yang hanya mengikuti ajaran Rasul dan para sahabat Rasul. Inilah dakwah salafiyah yang hanya menyeru kepada ittiba Rasul, ittiba kepada ajaran para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib, ini pembahasan tentang para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang poin berikutnya, ini kalau ana pribadi ana tulisi poin 5 ya, karena tadi itu masih kaitan dengan sahabat khairul hadil ummah, khulafa rasyidin, 10 sahabat dan seterusnya. Poin berikutnya, wa anallaha azza wa jalla ala arsyihi, dan Allah azza wa jalla di atas arasnya. Ini salah satu akidah pembeda antara ahli sunnah dengan ahli bidah. Ahli sunnah sepakat dari zaman para sahabat sampai hari ini, sampai hari kiamat, bahwasanya Allah ala arsyihi, Allah di atas arasnya, dan aras ada di atas langit yang ketujuh. Makanya tidak kontradiksi antara mengatakan Allah di atas aras dengan mengatakan Allah di atas langit, karena itu nasnya ada semuanya. Adapun Allah di atas aras ini sebagaimana firman Allah Ar-Rahman alal asis tawa, Allah istawa di atas aras dalam 7 ayat Al-Quran. Kalau antum mau catat surat dan nomor ayatnya, yang pertama surat Al-A'raf ayat 54, ayat yang berbunyi tadi Ar-Rahman al-Arsy istawa, Allah yang maha penyayang istawa di atas aras, tinggi di atas aras. Yang pertama surat Al-A'raf 54, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3, Ar-Ra'd ayat yang kedua, Ar-Ra'd ayat 2, Toha ayat 5,
Baik, kemudian As-Sajdah ayat keempat. As-Sajdah ayat keempat. Al-Furqan ayat 59. Al-Hadid ayat keempat. Coba diulangi, siapa yang catat? Yang pertama Ayat Araf 54 terus. Satu orang aja yang keras suaranya. Yunus berapa? 3. Nah ya itu maka kayaknya perlu diulangi lagi. Kadang ada ngantuk sedikit lewat saja. Iya. Terus. Ini juga kan? Ya, perlu ngopi sedikit ya. As-Sajdah ayat keempat, Al-Furqan ayat 59 dan Al-Hadid. Iya. Ini dalil Allah istiwa di atas arsy. Dan istawa kata Abul Aliyah dan Mujahid dari kalangan para tabi'in artinya ala wartafa, Allah tinggi di atas al-arsy. Ar-Rahman al-Istawa, istawa ditafsirkan dengan ala wartafa, Allah tinggi di atas al-arsy. Beda dengan tafsirnya kelompok Jahmiyah dan yang mengikuti mereka yang mentafsirkan istawa dengan istaula, menguasai. Ya, ini tafsir yang batil. Bahkan kelazimannya juga batil. Kata para ulama, kalau mereka mentafsirkan istawa dengan menguasai, coba antum baca ya ayat tadi yang terakhir Al-Hadid ayat yang keempat. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Coba antum terjemahkan dengan penafsiran pentakwilan mereka, istawa menguasai. Dialah Allah yang menguasai, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia menguasai arsy. Paham? Ini kalau tafsir mereka ya. Kalau terjemahan versi mereka, karena mereka mentafsirkan istawa dengan menguasai. Coba terapkan dalam ayat ini. Kemudian Allah menguasai arsy. Berarti sebelum pencipta langit dan bumi dalam 6 masa ada yang menguasai arsy selain, kemudian Allah rebut, Allah kuasai. Paham? Betul tidak seperti ini? Hah? Batil. Berarti ada 2 penguasa alam semesta. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi konsekuensi kelaziman yang batil dari tafsir istawa dengan istaula. Nah, maka ini jelas-jelas tafsir yang batil menafsirkan istawa dengan istaula. Wa anna Allah azza wa jalla ala arsyihi. Allah istiwa di atas arsy, dan arsy di atas langit yang ketujuh. Adapun dalil Allah fis sama banyak juga. Di antaranya aamintum man fis sama dalam surat Al-Mulk. Dan kata para ulama seperti kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dalil tentang ketinggian Allah di atas langit itu lebih dari 2000 dalil. Mau disebutkan sekarang? Namun, kalau diringkas, redaksi ayat-ayat yang mengatakan Allah di atas langit itu bermacam-macam redaksinya. Ini kita mau sebutkan beberapa redaksinya. Yang pertama dengan redaksi Allah tinggi. Kata-kata kalau bahasanya bil ulu, at-tasrih bil ulu.
Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 255 alias ayat kursi. Dalam ayat kursi dan akhir ayat kursi, wa huwal aliyyu al-azim, Allah maha tinggi. Kata ulama ahli sunnah, tinggi di situ mencakup 3. Tinggi zatnya, tinggi kedudukannya, tinggi kekuasaannya. Ini versi ahli sunnah. Kalau versi ahli bid'ah, iya Allah tinggi. Ini antum harus teliti. Ahli sunnah harus teliti apalagi dalam masalah akidah. Mereka pintar bersilat lidah. Mereka mengatakan, ya betul Allah maha tinggi. Allah tinggi. Cuma uluwul makana lal makan. Kata mereka, iya tinggi kedudukannya. Apa artinya? Allah tidak di atas langit. Paham? Yang tinggi cuma apa ya? Kedudukannya. Bukan zatnya tinggi di atas, makhluknya bukan. Paham? Hati-hati. Mereka mengatakan seperti tadi, seperti kemarin al-kalam, tapi kalamnya apa? Ya, bukan dengan suara. Hati-hati. Mereka pintar bersilat lidah. Makanya Ahlussunnah menegaskan Allah al-ali maha tinggi. Tinggi zatnya di atas makhluknya, tinggi kedudukannya, tinggi kekuasaannya. Kemudian at-tasrih bi fauqiyatillah. Kata-kata fauqa, Allah di atas. Seperti dalam surat Al-An'am ayat 18. Wa huwal qahiru fauqa ibadih. Dialah Allah al-qahir yang maha berkuasa fauqa, di atas hamba-hambanya. Kemudian dalam Al-Quran ada penjelasan masalah ketinggian Allah dengan redaksi annahu fis sama, Allah fis sama, di atas langit. Seperti tadi surat Al-Mulk ayat 16, a'amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dari zat yang di atas langit? Rasul bertanya kepada budak perempuan, Ainallah? Maka dijawab oleh budak perempuan, fis sama. Ya, ahli bid'ah berusaha mendoifkan hadis ini, padahal dalam saya apa? Muslim. Ya, sama dengan sekarang ini berusaha untuk mendoifkan hadis tentang penguasa yang kata Rasul akan muncul penguasa yang tidak mengikuti petunjukku, nggak mengikuti sunnahku, dan akan muncul penguasa, pemimpin yang berarti setan dalam jasad manusia. Namun Rasul tetap mengatakan tetap dengar dan taati perintahnya. Ini berusaha diotak-atik, ya. Untuk apa? Nggak usah taat kepada pemerintah yang dolim. Paham? Ya, ini hati-hati. Mereka berusaha untuk melemahkan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Makanya kaidahnya kata para ulama, yang sudah paten ini pegang erat. Wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin, wajib tetap apa? Taat meskipun dalam apa? Keadaan mereka dolim, ketika perintahnya tidak bermaksiat, tetap wajib didengarkan. Ada kalau syubhat itu nanti belakangan beresin. Namun yang paten ini pegang erat terus. Paham? Wajib mendoakan pemimpin dengan kebaikan, pegang erat. Ya. Adapun nanti ada yang menyimpang, ini syubhat berarti. Paham? Atau itu memang sesat dan seterusnya. Ya, intinya sekali lagi yang sudah paten baku dalam kitab-kitab akidah pegang erat. Ya, kalaupun ada yang tadi kok ini kok beda, kok ini dan sebagainya, berarti tetap pegang erat. Yang itu tanyakan dulu, jangan langsung berubah. Paham? Ini yang harus kita tanamkan sekarang ini. Karena tadi sudah banyak syubhat-syubhat, banyak yang mau menggembosi akidah seperti dakwah tauhid, dakwah yang paling utama. Kalau ada statement-statement yang menyimpang, ini sekali lagi singkirkan dulu. Paten pegang erat. Jangan sedikit-sedikit, wah, ya, cari yang lebih viral. Naudzubillahi min dzalik. Cari yang tadi al-haq, dan diantaranya ijma' salaf dalam akidah.
Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya redaksinya berupa konteks turunnya Al-Quran atau diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Kata para ulama, ayat tentang puasa ini menunjukkan Allah di atas langit. Kenapa? Karena namanya menurunkan itu dari mana ke mana? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Namanya menurunkan dari, ada nggak menurunkan dari mana-mana? Dari bawah ke atas tak mau. Namanya menurunkan dari atas ke bawah. Itu menunjukkan Allah fis sama, Allah di atas langit. Dan redaksi seperti itu kan banyak. Ya, makanya kata lebih dari 2000. Ini contoh redaksinya. Nah, dan itu banyak ayat-ayat yang semisal dengannya. Kemudian kalau dalam Al-Quran ada istilah su'ud, ilaihi yas'adu, naik. Tadi kan menurunkan. Sekarang Allah mengatakan ilaihi yas'adul kalimut thayyibu, kepada Allah lah naik ucapan yang baik. Naik dari mana ke mana? Dari bawah ke atas. Kepada Allah naik ucapan yang baik. Berarti Allah fis sama. Paham? Ini kata ulama, redaksi-redaksi ayat-ayat yang menjelaskan Allah di atas langit. Paham tak? Bukan hanya redaksinya Ar-Rahman al-Istawa saja, tidak, banyak redaksinya. Nah, oleh karena itulah Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah yang bermadzhab Syafi'i menulis kitab khusus, Kitabul Ulu. Ya, kalau di rumah di perpustakaan anak ada 2 jilid, mungkin hampir 1000 halaman itu. Hanya khusus masalah apa? Ketinggian Allah. Disebutkan di situ ayatnya, hadisnya, ucapan para sahabat, para tabi'in, ulama dari mazhab ya Syafi'i, mazhab Maliki dan seterusnya. Paham? Ini ijma' ulama Ahlussunnah wal Jamaah seperti yang disampaikan oleh Imam Ar-Razian di sini. Wa anna Allah ala azza wa jalla al arsyihi. Sedikit anak teringat, anak pernah terlewati sebuah video yang membantah ya kajian anak waktu membahas kitab Syarh Sunnah Imam Muzani. Ya, Imam Muzani di awal kitab Syarh Sunnah mengatakan wa huwa alin ala arsyihi, dan dia Allah tinggi di atas arsy-Nya bidzatihi. Ya, waktu itu kita pakai syarahnya Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi. Kemudian dibantah oleh, nggak tahu siapa oknumnya, nggak tahu, ada video gitu, video singkat gitu. Di situ ada kata-kata bidzati, kata yang membantah, tidak ada tambahan kata-kata apa? Bidzatihi. Artinya menuduh kita memasukkan akidahnya Imam Al-Muzani. Ini kita katakan seperti dalam awal pembahasan, ulama ketika mencantumkan akidah Imam Muzani, Imam Ar-Razian tadi, ini mereka berpatokan dengan apa? Ya, kalau enggak manuskrip yang mereka dapati atau apa yang dinukil oleh ulama-ulama sebelum mereka. Paham? Dan itu terkadang ada perbedaan apa? Redaksi. Paham enggak? Ya. Menentukan ini tambahan yang dusta atau tidak harus lewat apa? Penelitian. Jangan hanya antum punya satu naskah langsung mengatakan, oh ini enggak ada di naskah anak, berarti ini palsu. Tidak bisa. Ya. Ini ngawur-ngawuran namanya. Enggak ilmiah sama sekali. Paham? Dan ini yang dilakukan al-bidah sekarang ini. Hati-hati. Makanya mereka sekarang ini banyak mengatakan buku-buku ya ini semuanya karangan Wahabi. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, jangan-jangan nanti dikatakan Al-Qur'annya Wahabi. Karena ada apa Ar-Rahman alat asis tahu. Naudzubillah min dzalik. Ini mereka apa? Ya, malas neliti,
menolak kebenaran, namun dengan bersilat lidah dengan segala cara, di antaranya sekarang menuduh bahwasanya Wahabi memasukkan kitab-kitab para ulama. Ini sekali lagi tidak bisa mengatakan ini palsu, ini ya dusta dan sebagainya dari lafaz-lafaz redaksi-redaksi yang ada di buku-buku tersebut kecuali dengan penelitian. Maka seperti kita sampaikan, contoh. Misalnya ini matan kitab Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin. Ini yang kita pernah dulu ikut daurah dengan Syekh tadi Muhammad bin Musa Nasr. Ini buku ya terinspirasi dari daurah. Waktu itu kita alhamdulillah waktu itu ikut tahun 2004. Ya, hampir 20 tahun ya, 18 tahun yang lalu. Ini daurahnya dan ini istilahnya diktatnya. Di sini ada istilahnya pentahqiq meneliti ya, yaitu Syekh Ibrahim bin Abdullah Al-Hazimi. Beliau di muqaddimah mengatakan, ana menulis kitab Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin, menerbitkan kitab ini berdasarkan 2 manuskrip yang beliau temukan di ya istilah perpustakaan di tempat beliau. Demikian pula beliau bandingkan lagi dengan yang tertulis dalam kitab Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak bisa asal-asal dapat satu naskah langsung mengatakan apa? Oh ini nggak ada di naskah ana, di cetakan ana berarti palsu. Paham? Ini asal ya asbun istilahnya. Paham? Sekali lagi kata-kata wa huwa alim ala arsy bidzatihi itu sekali lagi butuh penelitian dan itu yang sudah ada dalam ya sebagian penerbitan para ulama. Seandainya pun kata-kata bidzati dihilangkan seperti dalam ucapan Imam Abu Hatim Abu Ar-Razi di sini, ya Abu Zur Ar-Razi, nggak ada masalah. Dia Allah di atas arsy-Nya, titik misalnya, Samirawon. Betul enggak? Ya kan mau sarapan kan. Intinya itulah ahlul bidah. Mereka pintar bersilat lidah dan mereka sekarang cari berbagai macam cara untuk menjatuhkan dakwah as-salafi yang hak yang mubarakah ini. Namun yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu. Intinya sekali lagi akidah ya salaf ini hak dan wajib untuk kita pegang erat, di antaranya wa anallahu azza wa jalla ala arsyihi. Allah azza wa jalla di atas arsy-Nya. Ba'inun min khalqihi, terpisah dari makhluknya. Ini kata para ulama, kata-kata ba'inun min khalqihi untuk membantah kelompok wahdatul wujud yang mengatakan Allah bersatu dengan makhluknya. Allah terpisah dari apa? Makhluknya. Ya ba'inun min khalqihi. Kama wasafa nafsahu fi kitabihi, seperti yang Allah sifatkan dirinya dengannya dalam kitabnya dan yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi yang kita sampaikan dalil-dalil dari ayat-ayat Al-Quran dengan redaksinya ada berapa tadi? Ada berapa redaksi yang kita sampaikan tadi? Ada 5 ya. Kalau mau ditambah, ya tadi dengan istawa alal arsy, ada 7 ayat tadi itu. Redaksinya Allah istiwa di atas al-arsy. Adapun dari sabda Rasul, dalilnya tadi dalam Sahih Muslim, ketika Rasul bertanya kepada budak perempuan, "Aina Allah?" dijawab Allah fis sama, dan Rasul pun membenarkan, "Atikha fa innaha mu'minah." Rasul mengatakan, "Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama?" Tidakkah kalian mempercayai diriku sedangkan aku kepercayaan zat yang di atas langit? Rasul ketika Hajjatul Wada, Rasul khutbah di hadapan para sahabat, Rasul mengatakan, "Ala hal balagtu, wahai para sahabatku, apakah aku telah menyampaikan semua ajaran Allah?" Para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Rasul pun mengatakan dan mengarahkan jari telunjuk beliau yang mulia, "Allahumma syhad." Ya Allah, persaksikanlah para sahabatku. Kurang apa penjelasan Rasul? Dari ucapan, pertanyaan sampai Rasul memberikan apa? Isyarat. Ya, ini merupakan akidah fitrah. Bahkan alil bid'ah, ada sebagian al bid'ah
yang apa? Mereka nggak mau percaya Allah fis sama, tapi ketika mengatakan Allah, mengarahkan kemana jarinya? Kenapa nggak sih? Ini akidah fitrah dalam hati. Ya, ketika kita sujud, kita membaca Subhana Rabbiyal A'la, meskipun wajah kita mengarah ke lantai, tapi hati ya mengarah ke atas. Lah, ketika kita berdoa, ya Allah, kalau fitrahnya Salimah apa? Ya mengarah ke atas. Lah, makanya dulu ada dialog antara seorang murid dengan guru-gurunya, termasuk yang tidak mau mengimani Allah fis sama. Sang murid yang bernama Al-Hamadani mengatakan, ya Syekh, wahai guruku, engkau mengajariku ya untuk mengingkari, selain menolak Allah di atas langit. Tapi ketika aku berdoa, hati itu terus apa? Mengarah ke atas langit. Maka sang guru yang bernama Imam Al-Juwaini hayyarani Hamadani, muridku yang bernama Hamadani ini membuat aku bingung, gak bisa menjawab. Karena apa? Akidah fitrah, gak bisa ditolak. Hati kecil mengatakan Allah fis sama. Ya, ini panjang pembahasannya, ada banyak syubhat. Namun itu intinya yang harus kita apa? Pegang erat. Bila kaifin, namun bagaimananya Allah istiwa tidak ada yang mengetahui. Sebagaimana kata siapa? Imam Malik, al istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu biwajibun wa su'alu anhu bid'atun. Istiwa maknanya sudah dipahami, bagaimananya tidak diketahui, mengimaninya wajib, bertanya tentang bagaimananya sifat istiwa Allah itu apa? Bid'ah. Bila kaifin ahata bi kulli syai'in ilma, ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Seperti dalam pembahasan takdir kemarin, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Surat Asy-Syura ayat ke-11. Ayat ini merupakan kaidah dan akidah Ahlussunnah dalam memahami tauhid asma wa sifat. Laisa kamitsli syai', tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Ini kata para ulama tanzihun bila taktil, mensucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluk, namun tanpa menafikan nama dan sifat Allah. Wa huwa sami'ul basir, isbatun bila tanfil, menetapkan nama dan sifat Allah namun tanpa menyerupakan. Kalau alil bid'ah hanya pakai satu bagian ayat pertama tadi, laisa kamitslihi syai'un. Allah nggak serupa dengan makhluknya, makanya Allah nggak tersifati dengan sifat wajah. Allah tidak boleh dikatakan punya sifat tangan. Allah tidak boleh dikatakan punya sifat istiwa, karena itu menyerupai makhluk. Paham? Mereka hanya pakai satu apa? Potong ayat tadi, wa laisa kamitslihi, nggak meneruskan wa huwa samiul basir. Dan kaidahnya kata Pak ulama, persamaan dalam kata tidak mengharuskan persamaan dalam hakikatnya. Contoh, di kebun binatang ada banyak wajah binatang, betul enggak? Apakah ketika Anda mengatakan wajah binatang, Anda menyamakan wajah binatang dengan wajah manusia? Oh, Anda kemarin lihat wajah gajah. Wah, jangan. Nanti antum menyerupakan dengan wajah apa? Ini kelaziman yang tidak apa? Lazim. Gak ada. Ya, sekali lagi, kelaziman ketika Anda mengatakan gajah punya wajah, kemudian Anda menyerupakannya dengan wajah apa? Manusia. Kalau Anda merasa tersinggung, berarti Anda ini sekali lagi, inilah al-bidah, melazimkan sesuatu yang tidak apa? Lazim. Ketika kita mengatakan Allah punya wajah sesuai dengan firman-Nya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, tidak ada kelaziman menyamakannya dengan wajah apa? Makhluk. Kursi punya kaki, meja punya kaki, apakah sama dengan kaki manusia? Tidak. Paham? Ini sekali lagi al-bid'ah hanya mengambil laisa kamitsli syai' untuk apa? Menafikan sifat-sifat Allah. Makanya Ahlussunnah mengatakan baca ayat itu lengkap, laisa kamitsli syai'.
Sucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluk. Kalau kita melewati ayat-ayat tentang sifat Allah, yakini semua sifat itu nggak sama dengan sifat apa? Makhluk. Tetapkan tanpa menyerupakan. Titik sudah. Ini akidah fitrah, akidah yang sangat simpel dari Ahlussunnah. Tetapkan tanpa menyerupakan. Allah punya wajah nggak sama dengan wajah makhluk. Allah punya sifat kehidupan nggak sama dengan hidupnya makhluk. Selesai masalah. Ataupun al-bidah, akidah mereka ini ruwet bin jelimet bin ribet. Ya, wah kalau kita tetapkan Allah itu istiwa, nanti arsy-nya Allah lebih besar daripada Allah. Maka artinya bukan tinggi, namun artinya menguasai. Paham? Allah nggak punya wajah. Karena kalau kita tetapkan Allah punya wajah ini sama dengan wajah makhluk, maka arti wajah adalah apa? Zat, kekuasaan dan seterusnya. Ini akidah mereka. Akidah yang apa? Ruwat bin jelimet bin ribet. Akidah sunnah simpel. Allah punya wajah tidak sama dengan wajah makhluk, selesai sudah. Paham? Nah, ini pembahasan yang panjang lebar, namun itu intinya. Pegang erat ayat laisa kamitsyin wa huwas samiul basir. Tetapkan Allah punya nama, punya sifat, wa huwas samiul basir, dan juga yang lainnya tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Ya, semoga yang kita sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau mungkin ada 1-2 pertanyaan, kalau ya ada yang darurat silahkan sampaikan sekarang. Kalau enggak, alhamdulillah. Nah, ada pertanyaan? Baik, wallahu alam. Insyaallah kita lanjutkan jam berapa nanti? Jam 9 biidznillah taala. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.